Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Salam dari saya di Negeri Sembilan, Malaysia. Pagi hari ini kita mau membahas tentang kasus korupsi yang terjadi di provinsi saya tercinta, yaitu di Provinsi Sumatera Utara, yang mana 5 orang tersangka tertangkap tangan oleh KPK. Salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting. Bicara tentang korupsi di Sumatera Utara, saya tidak heran lagi. Terlalu banyak kasus korupsi di Sumatera Utara ini, dan khususnya juga di Kota Medan. Beberapa tahun yang lalu, beberapa wali kota tertangkap tangan juga atau ditangkap KPK dengan kasus korupsi. Saya tidak habis pikir sampai kapan kasus korupsi akan berhenti di provinsi saya di Sumatera Utara. Dan saya mengingatkan kepada kita saudara-saudaraku, tetap kita lawan korupsi di Indonesia ini, khususnya di Sumatera Utara ini. Karakter-karakter para pejabat yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan di Kota Medan, sangat susah kita menjumpai para pejabat di Sumatera Utara ataupun di Kota Medan memiliki integritas anti korupsi. Saya tidak tahu kenapa, tapi memang budaya korupsi yang ada di Sumatera Utara itu sudah merupakan warisan dari sejak zaman Soeharto. Jadi kalau kita lihat mantan-mantan pejabat sekarang kaya raya, mantan-mantan pejabat Provinsi Sumatera Utara yang kaya raya, mungkin mantan kepala dinas, mantan sekda, atau mantan bupati, atau mantan yang lainnya, kaya raya dan hartanya berlimpah. Saya bisa pastikan bahwa mereka itu adalah bagian daripada koruptor. Karena kalau kita lihat daripada gaji mereka dan bisnis mereka, sebenarnya mereka tidak pantas memiliki harta berlimpah-limpah. Tapi korupsi, hukuman korupsi tidak pernah membuat jerah para pejabat di Provinsi Sumatera Utara dan di Kota Medan. Kenapa? Karena DPR Republik Indonesia belum mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Kenapa lagi? Karena para ketua-ketua partai yang berkuasa saat ini, mereka juga tidak berani mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Padahal pada masa pemerintahan Bapak Jokowi, sudah berkali-kali meminta DPR agar mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Tapi faktanya sampai detik ini Undang-Undang Perampasan Aset belum disahkan oleh anggota DPR. Anda lihat para koruptor bila masuk di TV, mereka tersenyum, mereka merasa bangga, dan mereka tidak malu. Tahu kenapa? Karena mereka tidak takut dengan hukuman yang ada di Indonesia ini. Jauh kalau kita lihat para koruptor yang ada di Cina, para koruptor yang ada di Korea Utara, mereka malu. Karena apa? Karena mereka terancam hukuman mati dan asetnya disita. Jadi saudara-saudaraku, Karni Ilyas, Imam Wicaksono, coba Anda buat program khusus 2 kali seminggu. Saya minta Anda, Karni Ilyas sama Wicaksono, coba Anda buat program 2 kali seminggu khusus menyampaikan, membahas para koruptor yang ada di Indonesia ini. Biar apa? Biar Indonesia ini bersih. Coba Anda, Karni Ilyas, Imam Wicaksono, memberikan waktu 2 kali seminggu untuk membahas narkoba yang sudah merajalela di Indonesia ini. Jadi seperti saya katakan lagi, bahwa televisi Republik Indonesia pun, TV swasta maupun TV milik pemerintah, tidak begitu semangat, tidak begitu ceria, tidak begitu ambisi untuk memberitakan kasus-kasus korupsi di televisi mereka masing-masing. Justru
Karena Ilyas Imam Wicaksono lebih suka membahas tentang kasus-kasus remeh-temeh seperti kasus ijazah lah, dan itu berulang-ulang dan bergilir. Saya tidak tahu apa alasan mereka. Jadi selaku saya sebagai masyarakat Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan, saya mengajak kita semua masyarakat Indonesia ya untuk menyelamatkan Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan. Apabila Anda mengetahui adanya dugaan korupsi yang terjadi di beberapa dinas, Anda jangan takut sampaikan kepada KPK, jangan sampaikan kepada polisi. Karena apa? Integritas kepolisian Republik Indonesia khusus Sumatera Utara saya masih sangat-sangat ragukan. Biarlah mereka tobat entah kapan, saya tidak peduli. Saya hanya menyampaikan bahwa saya kurang percaya dengan integritas kepolisian Republik Indonesia khusus Sumatera Utara untuk memberantas korupsi. Untuk memberantas narkoba, saya tidak percaya. Makanya saudaraku masyarakat Indonesia yang peduli dengan masyarakat Indonesia, yang peduli dengan Provinsi Sumatera Utara, yang peduli dengan Kota Medan, Kota Lubuk Pakam, Deli Serdang, dan kota-kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini, Anda harus menyelamatkan kota Anda masing-masing dari para koruptor. Enak sekali mereka menikmati uang rakyat bermiliar-miliar. Bayangkan seorang Topan Obaja Ginting memiliki rumah yang mewah, padahal dia hanya seorang pegawai negeri yang bisa kita hitung gajinya berapa. Anda lihat rumahnya mewah sekali. Dia memiliki uang OTT 2 miliar di rumahnya. Bayangkan kalau kita buat 2 miliar itu untuk membangun sekolah di Nias, ya, di Nias masih banyak daerah terpencil atau di daerah Tapsel sana, sudah berapa banyak sekolah yang terbangun. Tapi itulah seorang Topan Obaja Ginting, ya, tamatan STPDN. Saya pikir dia adalah seorang panutan, tapi ternyata luar biasa, ya, rumahnya mewah, ya kan, uang di rumahnya tertangkap tangan 2 miliar. Dan masih banyak lagi yang seperti Topan ini, ya, masih banyak, dan saya bisa pastikan masih banyak. Dan itu tugas kita masyarakat Indonesia, tugas kita masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Kita jangan mau dibodohin sama para koruptor ini. Enak-enak mereka menikmati uang rakyat, membeli rumah mewah, mobil mewah, pergi jalan sana jalan sini liburan. Sementara kita masyarakat Sumatera Utara harus membayar pajak, harus membayar ini dan lain sebagainya. Tidak adil bagi kita. Saya memohon sekali lagi kepada DPR, Anda jangan pernah jadi DPR kalau Anda anti korupsi. Anda jangan pernah jadi anggota DPR kalau Anda tidak memberantas korupsi. Jadi Anda anggota DPR wajib hukumnya untuk memberantas korupsi. Jadi tidak ada alasan Anda untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Tidak ada alasan Anda untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Anda ketua-ketua partai, tidak ada alasan Anda untuk tidak mengesahkan undang-undang perampasan aset. Undang-undang perampasan aset adalah jalan masuk untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Kalau aset-aset mereka diambil, disita oleh negara dan dimiskinkan, bila perlu ada hukuman mati, saya berani jamin akan berpikir 10 kali orang-orang para pejabat. Untuk itu saya memohon kepada anggota DPR sekali lagi, Anda jangan pernah menjadi anggota DPR kalau Anda tidak mendukung pemberantasan korupsi. Anda jangan pernah jadi anggota DPR kalau Anda tidak mendukung pemberantasan narkoba. Selamatkan Indonesia, selamatkan Provinsi Sumatera Utara dari para koruptor yang serakah dan tamak dan mau memperkaya dirinya sendiri. Salam cerdas dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa, Trino Fernando Sianturi. Merdeka! Merdeka! Merdeka!